sudahilah segala kepentingan, ini panggungnya siapa, ini milik siapa, tapi siapa yang bisa berbuat untuk olahraga Kampar ke depan. Nah, kita udah panjang lebar ngobrol sama Dika juga masalah komitmen, itu memang harus kita kuatkan di situ apabila nanti cabur memberi kepercayaan pada Dika. KONI ke depan itu lebih kepada objektif yang bisa berbuat lebih, bisa membangun dan menjanjikan prestasi olahraga terutama di Kabupaten Kampar tanpa digendong atau diboncengi oleh kepentingan-kepentingan yang saya rasa tidak harus masuk ke dalam kubu olahraga ini. Nah, alhamdulillah sosok Bang Ipul menilai saya peduli terhadap kemajuan olahraga. Terima kasih banyak saya ucapkan. Tapi pada intinya jangan sampai rasa kepedulian ini terhenti karena terlalu banyak kepentingan dan ribetnya kita dalam memajukan sepak bola, konflik sana sini. Nah, saya rasa ke depan ketua terpilih bisa menjembatani segala konflik yang terjadi di masing-masing cabang olahraga, terutama dalam pembinaan juga lebih fokus. Kemarin juga Bupati sempat mendengar ada semacam pusat pelatihanan olahraga daerah, apa PPLD kalau nggak salah saya. Nah, itu saya rasa harus kita percepat karena kita akan menghadapi event-event besar seperti Porprov, juga PON. Mungkin atlet dari Kampar banyak yang sudah berkecimpung di level nasional. Nah, itu harus kita ambil baiknya, buruknya kita perbaiki. Jadi harapan saya ke depan, sudahilah segala kepentingan, ini panggungnya siapa, ini milik siapa, tapi siapa yang bisa berbuat untuk olahraga Kampar ke depan. Saya rasa lebih ke situ, Bang Ipul. Ya, Bang Istu, ini semacam tradisi di daerah kita ini, atau barangkali secara nasional ya, ribut-ribut organisasi termasuk olahraga dunia olahraga. Nah, Bung Istu pernah punya pengalaman yang sedikit pahit juga di dunia olahraga di Kampar nih. Ya. Pertama di PSSI, yang kedua ada di Muay Thai ya. Nah, mungkin bisa diceritakan sedikit itu. Kalau PSSI saya lebih memandang kecintaan saya terhadap olahraga sepak bola. Ya. Karena dulu saya juga pernah berkecimpung dan membawa nama Kampar juga, walaupun di usia dini ya. Ya. Tapi setidaknya saya merasa waktu itu kita lebih diperhatikan, kita lebih dikasih wadah untuk pertandingan jam terbang kita. Nah, sekarang konflik itu semakin banyak, jadi kasihan anak-anak, terutama pembinaan kita di usia dini itu agak terhambat pembinaannya, terutama konsentrasinya pemerintah dalam membangun bidang-bidang SDM ya, sumber daya manusia, terutama di bidang olahraga ini. Nah, pengalaman pahit ini 2017 ke 2018 kita juga udah banyak melahirkan prestasi, terutama membawa nama Riau di kancah nasional juga. Anak-anak kita dengan harapan ke depan pembinaan di usia dini ini adalah penentu karakter kita, pembinaan kita di daerah. Nah, kalau untuk Muay Thai itu memang kisruhnya terjadi di provinsi. Sekarang Muay Thai provinsi itu sudah dibekukan oleh PBMI Muay Thai. Mungkin mandatnya ke kita, cuman yang terdaftar di KONI saat ini memang dari yang sebelah. Tapi kita tidak ada masalah selagi beliau punya keinginan kuat untuk memajukan olahraga, pengembangan olahraga baru yang belum dikenal, kita apresiasi dan kita support bersama-sama. Bagi saya jabatan amanah, kita tidak memandang ini untuk ke depan berpolitik atau bagaimana, tapi kita berbicara sejauh apa kita bisa berbuat, berkorban dan seikhlas apa kita mampu untuk menjembatani sumber daya manusia, atlet-atlet kita ini untuk bisa berkancah di kabupaten, provinsi, bahkan nasional. Iya, kembali ke suksesi ketua KONI tadi. Ini kan ribut-ributnya cenderung panas ini, Bung Istu. Bukan hangat lagi, tapi panas ini. Nah, mungkin gimana Anda menilai gitu ya?
Saya menilai bukan ke individu siapa saja yang muncul ke permukaan, tapi lebih ke mereka lah yang tahu. Tanya kepada diri sendiri semampu apa mereka bisa membangun prestasi olahraga di Kampar. Hanya mereka yang tahu. Kalau hanya visi misi, saya rasa setiap kandidat pasti punya visi misi. Nah, sejauh apa visi misi ini bisa kita realisasikan itu mereka sendirilah yang tahu. Nah, kita pengen yang duduk di KONI 1 ini adalah orang yang betul-betul memahami apa itu olahraga, tahu seluk-beluk masing-masing cabur dan ada solusi ke depannya. Nah, tidak terlepas dari pembinaan nantinya, ini KONI bukan hanya sekedar gengsi duduk di kursi panas ini, tapi bicara sejauh apa mereka ke depan akan bisa berbuat lebih. Saya lebih ke situ, Bang Ipul. Saya tidak bicara kandidat karena mereka masing-masing punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Kita objektif di sini menilai, tapi waktu yang akan menjawab nantinya kualitas mereka masing-masing. Ya, walaupun Bung Istu tidak bicara kandidat, saya akan bertanya soal kandidat. Kayaknya Bung Istu dukung Andika ya? Nah, siap, Dika. Saya lebih melihat semangat Dika dengan segala keterbatasan kita di usia muda ini. Kita mungkin minim pengalaman, minim kesempatan diberikan oleh senior-senior kita, tapi saya yakin anak-anak muda ini bisa dan mampu mengukir prestasi untuk olahraga KONI Kampar ke depannya. Saya yakin itu. Karena saya butuh orang yang komit untuk memajukan olahraga ke depannya. Bukan hanya bicara saat ini kita ingin maju, tapi ke depan. Nah, kita udah panjang lebar ngobrol sama Dika juga masalah komitmen itu memang harus kita kuatkan di situ apabila nanti cabur memberi kepercayaan pada Dika ke depannya. Saya lebih ke komitmen dan saya rasa kalau dari segi usia kita untuk menegur beliau juga tidak canggung. Dibandingkan senior-senior kan gak enak kita nanti, Bang Ipul. Agak sungkan kita mau berkomunikasi juga, ngasih saran juga nanti. Sudahlah. Nah, saya lebih ke bisa kita ajak ke kerjasama gitu, berdiskusi, sharing apapun yang kita dapatkan yang baik yang buruk. Kita bisa langsung ngobrol, kita bisa langsung online dan mungkin kita bisa sama-sama cari solusi. Ya, bisa diceritakan latar belakang seorang Andika ini, Bung Istu? Siap. Andika di mata saya, walaupun kita baru kenal hampir 3 tahun ya, 3 tahun. Beliau background memang di pemuda juga, sekarang ketua umum Karang Taruna Kabupaten Kampar. Di samping itu beliau ini juga memimpin beberapa perusahaan yang sekarang lagi berjalan kontraknya bersama HKI. Saya melihat sosok beliau ini pekerja keras di usia yang sangat muda, mampu menempatkan dirinya di kalangan-kalangan elit bisnis dan elit politik, berkomunikasi dengan baik tanpa ego ataupun gimana. Mereka bisa berbaur, menyatukan suasana hati. Yang terpenting ketika nanti Andika ini insya Allah terpilih ketua KONI, sosok beliau mampukah mempersatukan semua elemen ataupun semua cabur ini menjadi satu kekuatan untuk memacu prestasi ya nih? Saya rasa sangat mampu didasari dengan komunikasi yang baik, komitmen yang baik, terutama hati kita ikhlas untuk mengabdikan diri 4 tahun ke depan memimpin KONI ini. Saya rasa sosok seorang anak muda ini, Dika yang energik ini, dia mampu, sangat mampu, apalagi sudah saya buktikan beliau menjalin komunikasi dengan para petinggi HKI, perusahaan-perusahaan BUMN, terus ada bupati mungkin di situ, komunikasi juga bagus, elit politik yang ada di provinsi juga sangat bagus komunikasinya. Insya Allah saya yakin dengan sosok Dika yang muda, energik, dan siap untuk selalu diingatkan. Terakhir, harapannya singkat padat. Harapan kita tidak pesimis, tapi kita optimis. Siapapun nanti terpilih untuk semua kandidat, lakukanlah dengan hati, berbuat semampunya, jangan
hanya menjadi sebuah kedudukan untuk menaikkan kapasitas kita lah di Kabupaten Kampar ini, tapi lebih kepada berbuat, karena tanpa sentuhan ketua KONI langsung pembinaan itu tidak akan ada. Kita harapkan kerjasama ketua KONI terpilih kepada cabur-cabur yang sekarang terdaftar sebagai anak KONI itu mampu diayomi dengan baik layaknya sebagai orang tua. Terima kasih.